Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada malam hari ini, saya ingin mempresentasikan materi yang telah saya buat, yaitu tentang kewarisan dalam Islam. Yang pertama, pengertian dalam kewarisan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata waris berarti orang yang berhak menerima daftar pusaka, harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab, kata waris berasal dari kata warasa yang artinya adalah waris. Contoh, warasa abah yang artinya mewarisi harta ayahnya. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada semua berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Waris adalah berbagai jenis istilah dalam waris. Yang pertama, waris. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan zawil al-arham. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat kemerdekaan hamba. Yang kedua, mawaris. Mawaris adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara perkiraan, ataupun melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian atau persaksian. Atau tenggang waktu tertentu, hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. Yang ketiga, al-irs. Ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat, warasah. Warasah ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Yang kelima, tirkah. Tirkah ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Selanjutnya, hukum mempelajari fikih mawaris. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Quran, agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat. Dapat ditegakkan ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu, keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris adalah wajib kifayah. Artinya, suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi, apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa ini sejalan dengan perintah Rasulullah, agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya, rukun dan syarat pewarisan. Ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama. 3 syarat tersebut adalah, yang pertama, pewaris baik secara hakiki hukumnya, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdir. Yang kedua, adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris karena adanya ikatan kekerabatan, ataupun ikatan pernikahan dan lainnya. Yang ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang dan tanah.
Adapun syarat waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam, yaitu yang pertama muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena kemerdekaan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewakili. Yang ketiga, al-maurus adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan. Selanjutnya, orang yang berhak mewarisi. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada suami, yang kedua istri, yang ketiga anak laki-laki, bagiannya asabah, yang keempat anak perempuan, yang kelima cucu laki-laki, yang keenam cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketujuh ayah, yang kedelapan ibu, yang kesembilan kakek, yang kesepuluh nenek. Selanjutnya wasiat. Wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pesan, dan menurut istilah artinya wasiat adalah pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Wasiat adalah pesan seseorang untuk menatasarufkan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya seseorang berwasiat, kalau saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian 1/5 dari harta yang ditinggalkan. Selanjutnya, hukum wasiat. Hukum wasiat dilihat dari secara objek wasiat, maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, wajib. Hal ini wajib dalam hubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zakat, fidyah, puasa, dan lain-lain yang merupakan utang yang wajib ditunaikan. Sebagian ulama dan fukaha seperti Qatadah, Ibnu Hazm, Ibnu Musayyab, Ishaq bin Ruwahah berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib. Perintah wasiat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Rukun wasiat yaitu yang pertama orang yang mewasiatkan, yang kedua adanya penerima wasiat, yang ketiga adanya sesuatu atau barang yang diwasiatkan, dan yang keempat adanya ijab kabul. Dengan adanya ijab dari musi, misalnya aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu. Sedangkan kabul berasal dari pihak musa lahu yang sudah jelas ditentukan. Syarat wasiat yaitu yang pertama syarat-syarat yang harus dimiliki musi atau orang yang berwasiat, mukallaf atau balik dan berakal sehat, merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, dan dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri ataupun tidak terpaksa. Yang kedua, syarat-syarat musalahu atau pihak yang menerima wasiat harus benar-benar wujud meskipun orang yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan, tidak menolak pemberian yang berwasiat, bukan pembunuh orang yang berwasiat, dan bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang berwasiat kecuali atas persetujuan ahli warisnya. Yang ketiga, syarat-syarat harta yang diwariskan. Jumlah wasiat tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain. Harus ada ketika wasiat diucapkan, dan harus dapat memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Misalnya wasiat agar membuat bangunan megah di atas kuburannya. Yang keempat, syarat-syarat sihat ijab kabul. Kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami baik dengan lisan ataupun tulisan, dan penerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Selanjutnya, pelaksanaan wasiat. Yang pertama, kadar wasiat. Sebanyak-banyaknya wasiat adalah 1/3 dari harta yang dipunyai oleh orang yang berwasiat, yaitu harta bersih setelah dikurangi utang apabila orang yang berwasiat meninggalkan utang.
Misalnya orang yang berwasiat meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa uang 1 miliar. Namun ternyata ia mempunyai hutang 500 juta. Maka uang wasiat yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 500 juta, bukan sepertiga dari 1 miliar. Yang kedua, wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Para ulama sepakat bahwa atas minimal harta yang diwasiatkan kepada mereka. 5 wasiat sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.